Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun Sulut hari ini, edisi Rabu 23 Maret 2022. Hadir dengan sejumlah informasi menarik bersama saya, Injelita Karur. Update informasi dan kejadian menarik dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Utara akan terus kami sajikan kepada Tribuners dimanapun berada. Tentunya melalui kanal YouTube Tribun Manado Official dan Facebook kami, Tribun Manado. Ya, kita awali dari Kota Bitung. Duet Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar terus menjajaki rencana investasi PT Pembangunan Jaya Ancol di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. MMHH akronim dari nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjamu kedatangan rombongan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk di Guest House Rumah Dinas Wali Kota Bitung, Selasa 22 Maret. Hadir langsung dalam pertemuan itu Senior Vice President of Business and Operation PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Edi Prasetyo. Kepada wartawan di Guest House Rumah Dinas Wali Kota Bitung, Edi Prasetyo mengutarakan pertemuan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung sebagai bentuk tindak lanjut rencana kolaborasi PT Pembangunan Jaya Ancol dengan Kota Bitung. Tak hanya berhenti di pertemuan tersebut, pihak PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ternyata sudah menyampaikan ide awal dan memperkaya ide tersebut dengan cara mendatangi beberapa wilayah atau lokasi yang dianggap layak. Pak, maksud kunjungan ke Kota Bitung ini dari PT Jaya Ancol seperti apa nih Pak? Ya, menindaklanjuti rencana kolaborasi kami PT Pembangunan Jaya Ancol dengan Kota Bitung ya. Jadi harapannya nanti ada kolaborasi antara kami kedua belah pihak dalam hal pengembangan kawasan pariwisata di Kota Bitung. Seperti apa desainnya Pak? Sedang kita jajaki ya, karena ide awal sudah kami sampaikan ke Bitung, cuma dari hasil kunjungan kami hari ini nanti kita akan coba perkaya lagi ide-ide itu dari hasil survei hari ini. Lokasinya sudah ada? Lokasi masih kita cari karena kita ini baru hari pertama, nanti kita ada beberapa hari untuk eksplorasi lebih dalam lagi di Kota Bitung untuk memperkaya ide kami. Pak, mungkin ada penjelasan kok memilih Bitung gitu? Ya karena gayung bersambut karena sebenarnya dari visi misi kami di Ancol sendiri kita ingin melakukan ekspansi usaha di luar daerah ya, karena sekali lagi gayung bersambut ada Pak Wali Kota datang ke Ancol mengajak kolaborasi ya, kita bersalaman, jadi harapannya kita akan terus lanjut untuk melakukan pengembangan kawasan pariwisata di Kota Bitung. Berarti dalam bentuk investasi ya Pak nanti ya? Bermacam-macam, bisa macam-macam. Ini kan bisa dalam hal misalnya dari sisi desain awal, bisa nanti di investasi atau bisa juga nanti di pas operasional gitu ya. Jadi ada bisa berbagai sisi nanti. Oke, Pak Wali Kota sendiri menyambut ini bagaimana Pak? Ya karena idenya pas dan kita mengenal namanya kolaborasi ya, di situ kita main. Jadi gayung bersambut ketika kami dengar mereka mau mengembangkan ekspansi ya, kita langsung menyambut dan kemudian melakukan beberapa seri percakapan dan akhirnya datang kunjungan balasan, ujungnya kita melakukan MOU. Kira-kira untuk rekomendasinya Pak di Pulau atau di daratan? Keputusannya nanti setelah mereka selesai hasil survei, kemudian melihat tempat agar lebih bebas menentukan. Sudah ada yang ngajukan Pak, misalnya kisi-kisi buat? Udah ada, mereka udah awalnya kan sudah memberikan paling tidak beberapa titik wahana, ide mereka semacam taman-taman atau kawasan, dan ini mereka lihat spot langsung. Jadi mereka explore itu melalui Google dan kemudian hasilnya sudah mereka paparkan kepada kita beberapa kali pertemuan. Hari ini pengecekan fisik langsung lapangan. Selain di Bitung ada lagi daerah lain? Ya, berita selanjutnya, suasana seleksi calon Paskibraka Kabupaten Sitaro dan utusan ke Provinsi Sulawesi Utara. Berikut laporan wartawan Tribun Manado, Vian Hermanses. Selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada, kembali saya Vian Hermanses, kontributor Tribun Manado Biro Kabupaten Sitaro, melaporkan suasana pelaksanaan seleksi calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sitaro dan juga seleksi
calon paskibraka utusan Kabupaten Citaro ke Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini pelaksanaan seleksi berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Siau Barat, di mana dalam proses seleksi ini pihak Dinas Pendidikan melibatkan unsur anggota TNI dan juga Polri serta dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Citaro untuk mengadakan proses seleksi. Seleksi calon paskibraka ini telah berlangsung kurang lebih selama 2 hari terakhir ini, dan mulai sejak Senin untuk wilayah Kecamatan Siau Timur, di mana untuk wilayah Kecamatan Siau Timur diikuti oleh 50-an peserta seleksi yang terdiri dari utusan dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Siau Timur. Nah, untuk seleksi hari ketiga ini dilangsungkan di SMA Negeri 1 Siau Barat, diikuti oleh kurang lebih 30-an peserta, terdiri dari utusan beberapa sekolah tingkat SMA maupun SMK yang ada di wilayah Siau Barat, termasuk wilayah Kepulauan Makalahi. Sekolah-sekolah yang dari Makalahi itu juga mengirimkan utusan untuk mengikuti proses seleksi di saat ini. Jadi untuk seleksi saat ini pihak penyelenggara akan menyaring para peserta seleksi untuk diikut sertakan dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus di Kabupaten Citaro. Untuk upacara di Kabupaten Citaro akan melibatkan kurang lebih 37 peserta atau siswa yang akan bertugas sebagai anggota pasukan 17 dan juga pasukan 8. Untuk jumlah 37 tersebut sudah termasuk utusan atau sepasang utusan dari Kabupaten Citaro untuk dikirim ke mengikuti seleksi di tingkat provinsi Sulawesi Utara. Dan saat ini dari hasil sementara pihak penyelenggara atau tim seleksi telah mendapatkan beberapa nama khususnya untuk wilayah Siau Timur, sementara untuk Siau Barat dan juga Tagulandang serta Biaro nantinya akan dilaksanakan seleksi mulai hari ini sampai dengan hari Jumat mendatang. Saat ini sedang dilaksanakan pengukuran tinggi badan untuk peserta seleksi. Dan sekali lagi Tribunars, saat ini sedang berlangsung pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera untuk tingkat kabupaten dan juga seleksi mencari utusan calon paskibraka untuk ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Tribun Sulut hari ini.